Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila dari Prodi Manajemen kelas R003 dengan NIM C1B021195. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu akuntansi dan lingkungannya, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dengan gelar SEMSI. Baiklah, yang pertama, karakteristik dan jenis perusahaan. 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan produk tidak berwujud sebagai layanan yang dibutuhkan konsumen untuk menghasilkan pendapatan. Karakteristik perusahaan jasa yaitu 1. Tidak memiliki produk fisik. 2. Layanan yang berbeda atau heterogen. 3. Tidak ada harga pokok penjualan atau HPP. 4. Tidak ada persediaan stok. 5. Tidak ada kepemilikan. 6. Produksi dan konsumsi berjalan bersama. 7. Keterlibatan perusahaan jasa dan konsumen. Kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Karakteristik perusahaan dagang: 1. Melakukan kegiatan utama yang berupa membeli, menyimpan, serta menjual kembali barang-barang dagang yang dihasilkan. 2. Perusahaan tidak melakukan kegiatan atau proses produksi terhadap berbagai jenis barang yang dijual. 3. Adapun keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan dikurangi biaya pembelian serta biaya operasional. 4. Kegiatan akuntansi yang dilakukan di perusahaan menggunakan akun persediaan barang. Namun di zaman modern ini, kegiatan-kegiatan akuntansi manual sudah banyak ditinggalkan. Dengan begitu, software akuntansi sangat cocok untuk membantu dalam berbagai kegiatan keuangan perusahaan. 3. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli bahan baku, kemudian diproses lebih lanjut untuk membeli barang jadi lalu dijual. Persediaan bagi perusahaan manufaktur memiliki peranan yang sangat penting, karena persediaan adalah sumber utama pendapatan dan mendapatkan keuntungan. Proses pengendalian manufaktur. Persediaan bahan baku berfungsi menanggung persediaan bahan baku yang berlebihan, dan hal ini menyebabkan kenaikan biaya penyimpanan atau biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam memelihara persediaan. Karakteristik perusahaan manufaktur. 1. Produksi yang dihasilkan bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki wujud. 2. Konsumen tidak memiliki peranan dalam proses produksi sebuah perusahaan manufaktur. 3. Konsumen bisa melihat suatu produk saat sebelum menggunakan produk tersebut atau juga setelah menggunakan produk tersebut. 4. Untuk proses penyampaian pada konsumen bisa dilakukan melalui jasa distributor atau memanfaatkan sistem pemasaran modern menggunakan internet. 5. Adanya ketergantungan konsumen untuk mencari produk yang ada. Baiklah, selanjutnya peran akuntansi dalam perusahaan yaitu informasi keuangan, analisis bisnis, perencanaan bisnis, penghubung dengan pihak ketiga, dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, kegunaan informasi bagi pengguna. 1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. 2. Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis. 3. Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan. 4. Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan. 5. Penyajian data keuangan
yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat. Selanjutnya, double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping berarti bahwa untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi, akuntan harus mencatatnya dalam sebuah jurnal dengan dua sisi yang berbeda, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jumlah total debit harus sama dengan total kredit. Cara ini seperti aksi dan reaksi dari hukum ketiga Newton, yaitu untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jika debit adalah aksi, maka kredit adalah reaksi. Dengan konsep double entry bookkeeping, maka sisi debit adalah aset dan biaya, sementara sisi kredit adalah kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Selanjutnya, spesialisasi di bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting. 2. Auditing. 3. Akuntansi biaya atau cost accounting. 4. Akuntansi manajerial atau manajemen accounting. 5. Akuntansi pajak atau tax accounting. 6. Sistem akuntansi. 7. Akuntansi internasional. 8. Akuntansi lembaga nirlaba atau not for profit accounting. 9. Akuntansi sosial. 10. Pendidikan akuntansi. Baiklah, selanjutnya profesi akuntan, yaitu 1. Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja dengan membuka kantor akuntan publik atau KAP yang memberikan pelayanan kepada perusahaan dalam bidang audit, penyusunan sistem akuntansi, dan jasa lainnya secara independen. 2. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang akuntansi di perusahaan milik negara dan daerah serta perusahaan swasta. Ketiga, akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah yang bidang dan aktivitas pekerjaannya berkaitan langsung dengan bidang akuntansi, seperti bekerja di BPK, kantor pajak, dan sebagainya. 4. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bergerak dalam bidang pendidikan, baik sebagai dosen maupun sebagai guru di sekolah lanjutan. Kelima, akuntan yang bekerja di luar bidang akuntansi, misalnya akuntan membuka usaha sendiri, akuntan yang bekerja di pemerintahan tetapi tidak dalam bidang akuntansi, dan sebagainya. Baiklah, yang terakhir yaitu etika profesi akuntan. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektif. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.